Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran matematika. Saya harap video ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selamat menonton. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita belajar membentuk rumus fungsi kuadrat. Nah, di sini ada 3 saya letakkan contoh gambar yang mana kita mau membentuk rumusnya, dan ada 3 model yang bisa atau 3 keadaan sesuai dengan diinformasikan atau diketahui. Nah, yang berwarna kuning ini diketahui adalah pembuat nol fungsi atau grafik dipotong oleh kurva sumbu X ya, di titik X1, 0 dan X2, 0 ya, dan kurva bisa terlihat terbuka ke atas, terbuka ke bawah, dan kita tidak bisa ketahui sekarang karena sesuai data nanti akan muncul nanti apakah dia seperti ini atau seperti ini dari rumus yang kita temukan. Baiklah, sekarang kita coba mulai ya. Memotong sumbu X di titik ya. Memotong sumbu X ya, saya catat. Memotong sumbu X yaitu di titik -1, 0 dan 4,0. Ini berdasarkan data ya. Nah, untuk itu sesuai keadaan tadi inilah rumus yang mau kita bentuk, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Di sini X1, X2-nya adalah yang merupakan titik pemotong sumbu X, kan gitu. Berarti ini -1 ini bisalah kita buat. Maka untuk X1 itu kita beri angka -1 sesuai dengan data yang ada, dan X2 yang ini adalah kita berikan sebesar 4 sesuai data. Nah, kemudian kita coba kerja ya, sehingga Y sama dengan, nah kita langsung tulis yang ini saja ya, A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Nah, di sini Y kita masih tulis dulu, baru A tentu tidak ada di sini datanya. Berarti X kurang X1 berarti kurang, jadi tambah 1 kali X kurang 4. Nah, untuk itu kan rumus itu kan harus ada lah, hanya menceritakan hubungan antara X dan Y. Berarti A ini bisa kita temukan karena ada info tambahan, yaitu serta memotong sumbu Y di 0,8. Nah, memotong sumbu Y di 0,8 ya berarti grafik memotong sumbu Y di 0,8. Nah, 0,8 ini di sini tidak ada data tentang X1, Y1 bagaimana gimana, nggak ada. Nah, kita sendiri aja yang menamakannya. Berarti 0,8 itu bolehlah kita kasih nama X, Y. Nah, di sini berarti kalau X, Y berarti X-nya 0, Y-nya 8. Oke, nah sekarang apa yang terjadi? Maka mana yang tadi stop sebentar ini ya. Nah, kita gantikanlah Y-nya itu dengan angka berapa? Di sini Y sebesar berapa? 8. Berarti 8 sama dengan A kali X tambah 1 ini ya. Kita pelan-pelan dulu. Terus
X kurang 4. Nah, di sini 8 masih saya buat lagi A X. Nah, sekarang berapa X yang tadi di sini? 0 ya. Jadi X-nya kita buat 0. Jadi, tambah 1, 0 kurang 4. Nah, berarti dapatlah kita 8 sama dengan 1 kali min 4 min 4A. Berarti ditemukanlah A-nya sebesar min 2. Nah, sesudah dapat min 2 baru dapatlah kita susun. Jadi, rumus fungsi kuadrat ya adalah kita langsung aja ini ya, kita pakai Y sama dengan berapa A-nya? Min 2 kali ini yang tanda checklistnya X tambah 1 X kurang 4. Kita buka supaya menjadi bentuk umum. Min 2 X kuadrat kurang 3X kurang 4. Kita kalikan. Min 2 X kuadrat tambah 6X tambah 8. Nah, inilah yang namanya rumus fungsi kuadrat, ya kan? Apabila diketahui fungsi kuadrat itu memotong sumbu X di min 1,0 dan 4,0. Kemudian sebagai info tambahan untuk menguatkan bisa ditemukan A-nya, maka di sini dibuat memotong grafik di sumbu Y di 0,8. Nah, inilah tadi yang disebut dengan nama rumus fungsi kuadrat berdasarkan data yang ini semua tadi. Nah, sekarang berikutnya ada juga dua keadaannya. Ini berarti kan terbuka ke bawah ya, karena A-nya negatif. Nah, yang ini kita lihat ada dua grafik, yaitu satu terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Nah, di sini data yang dipakai adalah titik baliknya. Ini dia X0, Y0. Kemudian cara membentuk rumusnya adalah Y sama dengan atau Fx sama dengan A kali X kurang X0 kuadrat tambah Y0. Nah, di sini kita lihat apa itu namanya X0, Y0 itu. X0, Y0 itu adalah titik balik atau nilai ekstrem di situ. Nah, titik balik yang diinformasikan adalah mana ini? 1,5. Nah, kalau 1,5 berdasarkan tadi gambar ini, 1,5 itu dilambangkan dengan X0, Y0. Berarti X0-nya adalah 1, Y0-nya adalah 5. Nah, selanjutnya apa kita bikin? Selanjutnya jadi Y sama dengan, kita pakai ini ya, A kali X kurang X0 kuadrat tambah Y0. Berarti kita lihat dulu, Y sama dengan A kali X kurang X0 berarti kurang 1 kuadrat tambah Y0-nya adalah 5. Berarti di sini kita harus cari A lagi kan. Nah, ada informasi tambahan yaitu grafik yang kita mau cari rumusnya katanya melalui titik min 1,13. Berarti kita harus tulis dulu di sini melalui titik min 1,13. Nah, inilah yang bisa kita kasih nama. X-nya sama dengan min 1 dan Y-nya sama dengan 13. Jadi min 1, 13. Inilah alat bantu untuk mencari A-nya. Maka kita gantikanlah Y itu dengan ini 13. Lalu sama dengan A mau dicari. Kita masukkan X-nya berapa ini? Min 1 kuadrat.
Nah, tambah 5. Berarti ini pedoman untuk mencari A-nya. Sesudah itu kita hitung 13. Ini min 2 pangkat 2, 4. Berarti 4A tambah 5. Oke, kita bikin di sini 4A berarti sama dengan 8. Berarti A sama dengan 2. Nah, udah dapat A-nya 2, berarti kita bikinlah. Jadi rumus fungsi kuadrat adalah, oke, kita tulis Y sama dengan, mana tadi? Ini ya. A-nya berapa? 2 kali X kurang 1 kuadrat tambah 5. Oke, ini merupakan bentuk, bukan bentuk umum ya. Oke, kita buka kurungnya. 2 kali X kuadrat kurang 2X tambah 1 tambah 5. Oke, kita kali. Masuk 2X kuadrat kurang 4X 2 kali 1, 2 tambah 5 adalah 7. Nah, inilah rumus fungsi kuadrat sesuai data pada contoh soal ini. Oke, berikutnya. Nah, di sini datanya ini harus 3 titik ya. Sebenarnya harus 3 titik, tapi ini titik balik khusus, dia hanya ada 2 saja datanya, yaitu titik balik dan sebuah titik yang lain. Tetapi untuk yang ini ada 3 ya, harus kita gunakan karena titiknya tidak pada titik yang istimewa pada grafiknya. Oke, kita coba misalkan dulu lah berarti ini. Misalkan grafik yang kita mau cari rumusnya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti tugas kita mau mencari A, mencari B, mencari C. Nah, untuk mencari A dan B dan C ini digunakanlah koordinat-koordinat yang ada. Yang pertama, min 1,6. Min 1,6 ini kita kasih nama dia X1, ini Y1. Lalu 0,2 yang ini ya, kita kasih nama dia X yang kedua, Y yang kedua. Kemudian satu lagi ada 2,0. Kita kasih nama ini X yang ketiga, Y yang ketiga. Nah, sesudah sampai di sini barulah kita misalkan. Oke. Kita misalkan Y itu sama dengan ini tadi ya. A, ingat kita mau cari A. Masukkan ini, kan ini bisa masuk ke dalam ini ya. Oke, karena grafik fungsi kuadrat itu dilalui oleh ini kan. Artinya grafik melalui titik ini. Berarti otomatis dia memenuhi pemisalan persamaan fungsi kuadrat ini. Berarti A tetap bertahan karena itu yang kita mau cari. X1-nya di situ berapa? Min 1 kuadrat. Terus tambah B kali min 1. Ini masuk semua min 1 ya. Terus berapa lagi? Tambah C. Nah, Y itu berapa? 6, Y1. Berarti kita bikin bahwasanya 6 itu sama dengan, ayo ini kuadratkan A kurang B tambah C. Nah, itulah yang namanya bentuk persamaan yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita coba masukkan lagi yang itu dengan cara memisalkan lagi Y sama dengan ya. Ini tadi kita harus bikin dulu Y-nya berapa ini. Y sama dengan 6 tadi ini. Ini harusnya Y1 ya. Karena kan Y1-nya 6 ya. Nah, sekarang Y2. Oke, kita masukkan Y2 di sini sama dengan A. Oke, kita masukkan X2 berapa? 0. Tambah B. Masukkan lagi X2-nya. Kan ini cerita yang ini, yang kedua ya.
X2-nya berapa? Juga adalah 0. Berarti ditambah C. Nah, di sini berapa Y2-nya? Y2-nya 2. 2 sama dengan 0 tambah 0 tambah C. Berarti C sama dengan 2. Nah, berikutnya kita coba masukkan lagi dengan memisalkan Y3, artinya Y3 ini masuk kemari, X3-nya masuk, gitulah. Y3 sama dengan, oke, kita mainkan dulu A kali, masukkan X3-nya berapa? 2 pangkat 2 ditambah B, masukkan X3-nya berapa? 2 tambah C. C sudah berapa di sini? 2. Masukkan 2. Oke, kita hitung berapa Y3 tadi? 0. Berarti 0 sama dengan 4A tambah 2B tambah 2. Nah, ini kalau kita mau sederhanakan gimana ini? 4A tambah 2B. Berarti bisalah kita bikin 4A tambah 2B sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa koreksi kembali untuk persamaan 1 ini. Persamaan 1 kan kita lihat berapa tadi persamaan 1 di sini? A kurang B tambah C sama dengan 6. Sedangkan kita tahu C-nya berapa tadi? 2. Ya kan? Persamaan 1 A kurang B tambah C sama dengan 6. Sedangkan C-nya 2. Jadi A kurang B tambah 2 sama dengan 6. Berarti A kurang B sama dengan 4. Nah, tadi ini yang namanya persamaan 1. Ini kita kasih nama lagi dia. Bagaimana kalau ini kita bikin persamaan 2 ya. Ini kita bikin persamaan 3. Nah, dari sini 2 dan 3 kita gunakanlah. 2 dan 3. Mana yang 2 tadi? 4A tambah 2B sama dengan min 2. Kan ini bisa dikecilkan lagi. Ayo bagi 2. 2A tambah B sama dengan min 1. Sedangkan persamaan 3 berapa tadi? A kurang B sama dengan 4. Yuk kita lakukan proses penambahan. 3A sama dengan 3. Berarti berapa A-nya? A-nya 1. Kalau A-nya 1, B-nya berapa? Ayo, tadi berapa B di sini? A kurang B sama dengan 4. Kalau A-nya masuk 1, berarti otomatis ya B-nya itu minus 3. Ya apa tidak? Coba, kalau ini A-nya 1, B pindah sini, ini pindah sini, berarti B-nya minus 3. Oke? Cocok? Nah, udah dapat B-nya minus 3. Nah, sekarang tadi A-nya sudah dapat? Belum ya? Nah, A-nya sudah 1, B-nya min 3. C-nya berapa tadi? 2. Sehingga rumusnya oke, apa? Y sama dengan berapa A-nya tadi? 1, nggak usah ditulis ya. X kuadrat. Ini tadi pemisalannya kan. B-nya berapa? Min 3. X. Oke, ini tadi pemisalan awal. C-nya berapa? Mana C-nya? Kok hilang ini? C sama dengan oke, 2. Tambah 2. Nah, inilah rumus fungsi kuadrat yang diketahui ketiga titik sembarang dan dilalui oleh grafik tersebut. Maka dengan cara sistem eliminasi ketika belajar di SMP, maka ditemukanlah rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2.
Baiklah anak-anak sekalian serta para penonton yang lain, mohon maaf sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti akan kita sambung pada materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.